Halo cuy, balik lagi sama gua, Sposky Review. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Kali ini gua mengambil film yang berjudul The Witch, Subversion, dirilis pada tahun 2018. Bergenre science fiction, action, mystery. Disutradarai oleh Park Hoon Jung dan juga sekaligus menjadi penulis skenario. Dibintangi oleh aktor dan aktris populer Korea Selatan, yaitu Kim Dami, Cho Woo-sik, Park Hee-sun, dan Yo Min-so. Film The Witch Part 1, The Subversion, mengisahkan seorang siswa SMA yang lupa ingatan mencoba untuk mengungkap apa yang terjadi padanya. Upayanya itu membawanya ke dalam kekacauan yang mengungkap kegelapan dari masa lalunya. Apakah dia dapat menghabisi musuhnya? Simak video ini sampai habis. Jika kalian suka video ini, gue akan lanjut The Witch Part 2. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Sekali. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Diawali dengan diperlihatkan seorang gadis yang berusia 8 tahun berlarian di hutan, yang dikejar beberapa orang. Pria ini bernama Mr. Choi. Dia dengan teliti mencari jejak gadis tersebut. Dan wanita ini bernama Dr. Baek. Dr. Baek berkata pada orangnya, menyuruh mereka untuk lebih serius dalam pekerjaan mereka. Dia pun kembali ke mobil dan terlihat sangat gelisah. Dia bertemu dengan Mr. Choi, yang membawa anak laki-laki yang bernama Nobleman. Ternyata dia ikut dalam pengejaran untuk menangkap gadis kecil yang melarikan diri. Dr. Baek menyuruh Mr. Choi untuk menangkap anak itu secepatnya. Dia berkata pada Mr. Choi bahwa anak itu tidak bisa bertahan lama di luar sana. Balik lagi di gadis itu. Dia yang terlihat kelelahan dan pingsan di dekat peternakan sapi seseorang. Orang itu bernama Tuan Go. Dia menemukan gadis itu tergeletak dan mengangkatnya sambil memanggil istrinya. Mereka memanggil dokter untuk melihat keadaannya. Dokter itu berkata bahwa anak itu baik-baik saja. Tetapi ingatannya belum bisa pulih pasca kejadian itu. Ini adalah istri Tuan Go. Dia yang terlihat cemas akan keadaannya. Dia yang hendak pergi ditahan oleh anak itu. Mereka berdua memberi nama pada gadis itu yaitu Gu Jayun. 10 tahun pun berlalu. Terlihat Gu Jayun yang sudah dewasa bernegosiasi di toko pakan ternak untuk berhutang pakan untuk sapinya. Tetapi tuan itu tidak membolehkan hal itu. Anaknya yang menyukai Jayun diam-diam mengangkat 12 kantong pakan ternak ke mobil Jayun dan langsung bergegas pergi meninggalkan mereka. 새끼 이놈이 이거 아니 아는 사람이 그 쫓아내 도대체 왜 쟤만 보면 정신을 못 차려 이놈아 이쁘잖아요. Setelah itu datanglah polisi yang bernama Kim Byo-ok. Dia khawatir pada Jayun yang belum punya SIM mengendarai mobil itu. Ternyata ayahnya sedang sakit. Jayun kembali ke rumah dan melihat ayahnya tengah memberi makan ternaknya. Dia pun disuruh masuk dan melihat kondisi ibunya di kamar. Ayahnya berkata bahwa dia harus menjual sebagian ternak untuk menghasilkan uang. Jayun sebenarnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena dia mengidap Alzheimer yang kita kenal demensia, dan itu membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Paginya pun dia bertemu dengan teman baiknya yang bernama Myung Hee untuk ke sekolah. Tetapi Myung Hee mengajaknya bolos dan mengikuti audisi pencari bakat. 저도 하나 딸게요. 진짜 하지 마. 오디션 지원은 이번이 처음이에요? 네. Dia pun terpilih untuk pergi ke Seoul. Malamnya, dia menonton kembali acara itu dengan ayah dan ibunya. Ternyata Jayun memperlihatkan sihir di acara tersebut. Ibu dan ayahnya sangat resah akan hal itu. Mereka takut akan resiko yang akan mereka hadapi ke depannya. Jayun mengatakan pada ibunya bahwa dia hanya menginginkan uang $30.000 dari acara tersebut. Ibunya hanya takut bahwa dia akan pergi meninggalkan rumah. Demensianya pun kambuh saat itu, dan terlihat seseorang sedang mengincarnya. Besoknya, mereka mengejar kereta untuk berangkat ke Seoul untuk menghadiri babak selanjutnya di acara itu. Mereka yang duduk sambil memakan telur rebus dikagetkan dengan seseorang 살짝 메이저해진 것 같아. yang menertawai tingkah laku mereka. Orang ini adalah Nobleman yang adalah teman lamanya Jayun, sekaligus anak buah dari Dr. Baek. Dia kaget, ternyata Jayun menggunakan nama. Sedangkan dulu dia hanya dipanggil dengan sebutan nomor.
Tetapi Jae-yun tidak mengingat hal itu. Tetapi nobleman yang memaksanya untuk mengingat masa lalunya dan langsung melayangkan tangannya pada Jae-yun. 이거 진짜인가? Tetapi Jae-yun menangis akan hal itu. Nobleman yang tahu bahwa dia hanya berpura-pura meninggalkan mereka. Dia berpapasan dengan seorang pria dan sempat memarahi orang itu. 너 말고 또 누가 있어? Orang itu pun mencoba memukul nobleman, tapi bisa dihentikan dengan mudah. Dia pun dibunuh saat itu juga oleh nobleman. Mereka yang sudah terlambat berlarian ke tempat audisi. Jae-yun pun tampil di audisi itu. Dan ditonton oleh Dr. Baek dan Tuan Choi. Itu membuat mereka mengetahui bahwa dialah gadis yang dulu melarikan diri dari laboratorium 10 tahun lalu. Jae-yun dipilih untuk maju di semifinal. Mereka pun terlihat senang akan pencapaian Jae-yun. Demensia Jae-yun kembali kambuh. Dan dia pun langsung pergi ke toilet. Ternyata Jae-yun sudah mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. 네, 너 살려면 그 수밖에 없어 임마. Min-hye mengkhawatirkan kondisi Jae-yun. Tidak lama kemudian mereka dihampiri sejumlah orang berjas 말까 싶은데. dan memberikan kartu nama pada Jae-yun dan menawari mereka tumpangan. Tetapi mereka berdua dapat melarikan diri dengan taksi. Jae-yun dan Min-hye sedang menunggu taksi, dihampiri oleh nobleman. 자주 본다, 그치? 아, 아직 버스가 안 왔나 봐. 어떡하냐? Dia berkata bahwa Jae-yun harus lekas pulang. 뭐? 가스비. Dia pun panik dan berlari mencari taksi dan menyuruh ayah Min-hye datang ke rumahnya. Nobleman ternyata memata-matai kehidupan Jae-yun. Datanglah polisi itu menghampiri mereka. 여기 지서에 근무하는 그 도기용 그 신분증 좀 보여주랍니까? Tetapi Jae-yun yang datang terakhir tidak mengetahui apa-apa dan hanya menemukan mobil ayah Min-hye. Mereka pun langsung mencari ayahnya dan bergegas masuk ke rumah Jae-yun. Ternyata ayah mereka sedang berjudi karena hujan yang sangat deras membuat rumah mereka gelap saat itu. Tetapi Jae-yun yang mempunyai firasat buruk khawatir soal ayah dan ibunya. Dia memikirkan bahwa nobleman akan menghampiri keluarga Jae-yun. Min-hye dan ayahnya pun pulang. Tetapi sebelum itu dia menanyakan Jae-yun apakah dia mengenal mereka. Tetapi Jae-yun berpura-pura tidak tahu siapa mereka. 모르겠어. Berpindah pada seseorang yang hendak pulang. Mengetahui ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat keluarganya telah tewas saat itu. Ternyata yang membunuh mereka adalah anggota dari nobleman. 아 이거? 여기 모아서 불지르려? 태우려고 했는데 싹 태워야 된다네? Orang itu adalah mantan peneliti yang sempat bekerja pada Dr. Baek. Dr. Baek lah yang menyuruh nobleman membunuh orang itu dan keluarganya dan membakar seisi rumahnya. Kita melihat bahwa nobleman dan anggotanya adalah pembunuh yang sangat-sangatlah keji. Berpindah pada Tuan Choi yang menghampiri Dr. Baek. Dr. Baek menyuruhnya untuk berlibur dan tidak ikut campur masalah gadis yang melarikan diri 10 tahun lalu. Di sisi lain, Tuan Choi takut di kemudian hari Jae-yun akan menjadi monster. Tetapi Dr. Baek hanya menghiraukan hal itu. 괴물이에요, 괴물. 통제 못해요. 통제 안 돼요. 그러려나? Tuan Choi bertemu dengan peneliti lainnya yang bernama Tuan Lee. Dia pun pernah bekerja pada Dr. Baek. Ternyata bukan hanya Dr. Baek yang mengincar Jae-yun, ditambah dengan Tuan Lee dan menyuruh Tuan Choi untuk membunuhnya. Karena dia akan menjadi bumerang pada semua mantan peneliti dan akan membalas dendamnya. Ternyata Jae-yun adalah hasil eksperimen yang paling sempurna dari semua anak-anak di laboratorium. Tuan Choi juga adalah hasil percobaan Dr. Baek yang gagal. Tuan Lee berjanji akan menyembuhkannya bila menemukan Jae-yun. Tuan Choi memerintahkan anggotanya agar menangkap Jae-yun. 주변장이 깨끗이 하고. Berpindah pada Jae-yun dan keluarganya yang sedang makan malam. Ibunya yang mengalami amnesia tidak mengenal Min-hye. Ditambah tidak mengingat wajah Jae-yun saat itu. Ibunya hanya mengingat wajah Jae-yun 10 tahun lalu. Itu membuatnya sangat sedih melihat hal itu. Malamnya, Jae-yun menahan rasa sakitnya yang sudah makin parah. Dia menyadari sesuatu dan keluar dari kamarnya. Ternyata anak buah dari Tuan Choi sudah berada di dalam rumah untuk membunuhnya. Mereka pun menyandera Min-hye. Jae-yun masih berpura-pura bahwa mereka salah mencari orang dan memohon pada mereka. Tetapi bila dia tidak mengaku, mereka akan membunuh Min-hye. Jae-yun pun langsung membunuh mereka tanpa ampun.
Myung-hee yang melihat itu sangat ketakutan. Datanglah nobleman yang sudah menyadari hal itu. Nobleman mengingatkan kejadian 10 tahun lalu yang membuat Jae-yoon hampir membunuhnya. Dia mengancam Jae-yoon bahwa akan membunuh semua orang bila dia tidak ikut bersama mereka. Jae-yoon pun berpesan pada Myung-hee untuk menjaga ayah dan ibunya selagi dia pergi. Dia pun dibawa oleh nobleman. Ke laboratorium di mana itu adalah tempat dia menjadi bahan percobaan dari Dr. Baek. Mereka membawanya ke dalam ruangan. Dr. Baek senang bahwa dia sudah kembali ke rumahnya. Sebagian dari mereka mengira bahwa Jae-yoon lupa ingatan. Dr. Baek pun menyuruh seseorang untuk menyuntikkan obat ke leher Jae-yoon. Itu membuat Jae-yoon mengingat kembali masa lalunya yang sempat dia lupakan. Dr. Baek mengatakan bahwa Jae-yoon adalah hasil penelitian yang paling sempurna. Tetapi sebagian peneliti takut bahwa Jae-yoon tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka. Dan itu membuat bos besar mereka menyuruh untuk membunuh Jae-yoon. Tetapi mereka meremehkan kekuatan Jae-yoon 10 tahun lalu. Dan itu membuat dia lolos dengan membunuh semua penjaga. Mereka yang mengira bahwa Jae-yoon sudah meninggal menyadari bahwa Jae-yoon menjalani kehidupan yang normal dengan orang tua angkatnya. Dr. Baek yang melihatnya di acara TV sebelumnya membuat mereka mengincar kembali Jae-yoon. Suntikan itu membuat Jae-yoon tersiksa. Tetapi Dr. Baek memberikan suntikan yang berupa obat dari penyakit Jae-yoon. Nobleman yang menyadari itu adalah jebakan langsung ke ruangan Jae-yoon. Suntikan itu membuat kekuatan Jae-yoon kembali aktif. Tetapi hanya sebulan. Itu semua adalah hadiah yang diberikan Dr. Baek. Jae-yoon pun berubah menjadi orang yang dingin. Dan berkata bahwa dia sudah merencanakan semuanya. 아니 왜? 우리가 찾아낸 게 아니야. 시발년이 우리 찾아낸 거지. 안녕하세요, 박사님. 놀이 정말 오랜만이죠. Dan dia langsung membunuh semua orang yang menghentikannya. Jae-yoon langsung menemui Dr. Baek di balik kaca. Selama ini dia hanya berpura-pura lupa ingatan. Dan sudah lama mencari Dr. Baek. Tetapi Dr. Baek yang datang menghampirinya. Dia langsung mengancam Dr. Baek untuk memberikan formulanya. Tidak lama kemudian datanglah Tuan Choi yang ingin menangkap Jae-yoon. Tetapi dia adalah anggota nobleman. Nobleman pun menghampiri Jae-yoon dan mereka menunjukkan kemampuan mereka. 옛날이나 지금이나 왜? 레벨이 달라. 같이 가셔야죠. 굿샷. Tetapi Tuan Choi membunuh Dr. Baek dan menghajar anggota nobleman. Tetapi Jae-yoon langsung menghajarnya dan membunuhnya saat itu. Nobleman akan memberitahu Jae-yoon di mana formulanya bila dia dapat mengalahkannya. Tetapi itu sangat mudah bagi Jae-yoon.
Sebelum dia terbunuh, dia mengatakan pada Jaehyun bahwa dia tidak bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. 어디야? 근데 아무 의미 없지 않나, 저연이라. 이젠 다시 못 돌아갈 텐데 그냥 구조연으로 죽었을 거야. Jaehyun pun menemukan formula itu dan meninggalkan laboratorium. Lalu pergi menemui orang tuanya di rumah sakit. Ternyata ibunya terbaring lemah saat itu. Dia pun memberikan formula itu pada ibunya. Ayahnya sedih akan Jaehyun yang akan kembali ke masa lalunya dan berharap dia bisa hidup normal seperti kehidupannya bersama ayah dan ibunya. Jaehyun pun menghilang dan meninggalkan mereka. Dan sempat berpamitan dengan Myung-hye. 3 bulan kemudian, Jaehyun menghampiri saudara kembar Dr. Baek untuk mencari formula yang bisa membuatnya bisa bertahan hidup. Tiba-tiba datanglah perempuan yang sama seperti dirinya, yang adalah hasil percobaan, yang menjaga saudara kembar Dr. Baek. Itulah akhir cerita dari film The Witch, The Subversion. Filmnya keren parah, boy. Actionnya tuh bagus banget menurut gue. Genre science fictionnya itu tuh masuk banget, boy. Beneran. Gue kasih skor 8 untuk film ini. Kalau ada yang request, gue bakalan review lagi The Witch 2 yang The Other One. Oke, jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.